Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United sedang menghadapi tantangan besar di musim 2024-2025. Ini adalah kampanye ke-32 mereka di Premier League, dan mereka beresiko mencatatkan rekor poin terendah sepanjang sejarah. Sebagian besar musim dengan poin terendah terjadi pasca era Sir Alex Ferguson. Berikut ini adalah 10 musim terburuk Manchester United di Premier League. Di era Sir Alex Ferguson, musim 2003-2004 dengan 75 poin. Pasca Sir Alex Ferguson di musim 2020-2021, 74 poin. Di era Jose Mourinho 2016-2017, 69 poin. Dan di 2018-2019, 66 poin. Di musim-musim yang penuh tantangan, di era Ole Gunnar Solskjaer pada tahun 2019-2020 dengan 66 poin. Di era Louis van Gaal 2015-2016, 66 poin. Dan di era David Moyes 2013-2014, 64 poin. Dan di musim terburuk dalam sejarah pada tahun 2023-2024, 60 poin. 2021-2022, 58 poin. Manchester United dipastikan gagal jadi juara Liga Inggris 2024-2025 sebab walau masih ada 11 laga tersisa, raihan poin maksimal setan merah tidak mungkin bisa melewati Liverpool. Liverpool kini memiliki 67 poin, unggul 13 poin dari Arsenal yang berada di bawahnya. Keunggulan 13 poin membuat Liverpool ada dalam situasi yang nyaman dalam perebutan gelar juara. Di sisi lain, raihan 67 poin Liverpool itu juga menutup peluang MU jadi juara Premier League. Ya, walaupun masih ada 11 laga yang tersisa, MU tidak bisa juara Premier League walau Liverpool selalu kalah dan mereka selalu menang. Manchester United punya 33 poin. Nah, dengan 11 laga yang tersisa mereka bisa menambah maksimal 33 poin. Jadi, poin maksimal mereka adalah 66. MU tidak bisa melewati raihan poin Liverpool. Meskipun sudah tidak berpeluang meraih gelar juara Premier League, bukan berarti MU tidak punya harapan lagi pada musim ini. Masih ada 2 trofi yang bisa dimenangkan setan merah pada musim ini. Trofi pertama adalah Piala FA. Trofi kedua yang bisa dimenangkan MU adalah Liga Eropa. Manchester United baru saja meraih kemenangan dramatis atas Ipswich Town dengan skor 3-2 di Old Trafford pada lanjutan Liga Inggris. Manchester United akan memulai perjalanan berat mereka dengan menjamu Fulham di Piala FA pada 2 Maret. Pertandingan ini menjadi kesempatan untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan atas Ipswich Town. Setelah itu, MU akan menghadapi Real Sociedad dalam 2 leg babak 16 besar Liga Eropa. Pertandingan tandang pada 7 Maret dan kandang 14 Maret ini akan menjadi ujian besar bagi tim besutan Ruben Amorim. Di Premier League, MU akan menghadapi Arsenal pada 9 Maret dan Leicester City pada 17 Maret. 2 laga ini sangat krusial untuk memperbaiki posisi di papan klasemen. Para pemain Manchester United dikabarkan marah kepada Ruben Amorim usai dituduh menjadi penyebab pemangkasan anggaran klub. Awal Februari ini, Ruben Amorim yang tiba di Man United pada bulan November sebagai pengganti Ten Hag nampak menyalahkan buruknya performa para pemain sebagai penyebab para petinggi mengambil langkah pemangkasan anggaran. Namun seorang narasumber anonim memberitahu The Sun bahwa tuduhan pelatih asal Portugal tersebut tidak diterima dengan baik oleh para pemain The Red Devils. Laporan tersebut mengklaim bahwa pernyataan Amorim menyebabkan keretakan antara sang pelatih dan para pemain di tim utama, yang juga sedang menyesuaikan diri dengan taktik rumit manajer asal Portugal tersebut.
Salah satu pemilik Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, dikabarkan sangat ingin mendatangkan striker Bayern Munchen, Harry Kane. Dia ingin merekrut pemain yang benar-benar mengesankan di bawah kepemilikannya. Menurut media Spanyol, Pichiches, pemain internasional Inggris itu adalah target impian Sir Jim Ratcliffe. Laporan tersebut menyatakan bahwa miliarder Inggris itu siap melakukan apapun untuk membawa Harry Kane kembali ke Liga Inggris dari Bayern Munchen. Harry Kane sudah memenuhi semua persyaratan untuk Manchester United. Namun MU saat ini sedang kacau dan tentu saja tidak akan bermain di kompetisi Eropa musim depan. Hal ini membuat sulit untuk melihat nama besar seperti Harry Kane memilih untuk pergi ke sana sekarang. Pasalnya bertahan di Munchen atau memilih dari sejumlah klub lain yang pasti ingin merekrutnya mungkin akan jauh lebih menggoda. Namun para penggemar MU mungkin bisa sedikit bermimpi karena mereka selalu berhasil mendatangkan pemain besar di masa lalu karena daya tarik mereka yang unik. Bayern Munchen kabarnya tidak bakal rela melepas Harry Kane apabila klub peminat tidak mengajukan tawaran yang jumlahnya lebih besar ketimbang biaya transfer sang pemain dari Tottenham pada musim panas lalu. Manajer Manchester United Ruben Amorim memberikan reaksinya saat ditanya media perihal tindakan Garnacho yang langsung pergi ke ruang ganti usai ditarik keluar di laga versus Ipswich Town. Ruben Amorim telah mengkonfirmasi bahwa dirinya akan berbicara dengan Garnacho mengenai insiden ini. Pelatih asal Portugal itu kemungkinan juga akan mempertanyakan maksud dari unggahan media sosial sang pemain yang berpotensi menimbulkan spekulasi lebih lanjut terkait hubungannya dengan tim. Ruben Amorim awalnya mencoba meredam isu dengan menyebut cuaca dingin dan hujan sebagai alasan Garnacho langsung menuju ruang ganti. Fans Manchester United menyoroti sikap Alejandro Garnacho usai diganti di jeda laga Manchester United versus Ipswich Town. Banyak yang marah dengan winger Argentina itu. Banyak yang berspekulasi Garnacho kesal diganti. Respon fans MU kemudian marah melihatnya. Saya lelah melihat akting pemain ini, tulis salah satu ex pendukung MU soal Garnacho. Sikap yang patut dipertanyakan. Jika Garnacho tidak senang dengan 3 poin, maka dia seharusnya bisa menikmati sinar mentari Naples musim depan, bukan di tim saya, balas akun fans MU lainnya. Legenda Manchester United Wayne Rooney mengungkap salah satu momen paling menegangkan dalam karirnya bersama sang pelatih Sir Alex Ferguson. Perjalanannya bersama Ferguson tidak selalu mulus. Salah satu insiden paling panas terjadi di ruang ganti saat United bertandang ke Fratton Park. Dalam pertandingan tersebut, Wayne Rooney membuka keunggulan bagi United, tetapi Kevin Prince Boateng menyamakan kedudukan lewat titik putih. Kinerja tim di babak pertama tampaknya tidak memuaskan Ferguson yang langsung meluapkan kemarahannya di ruang ganti. Dengan Wayne Rooney menjadi sasaran utama, merasa tidak terima, Wayne Rooney membalas kemarahan sang pelatih dengan argumennya sendiri. Namun ia kemudian menyadari bahwa reaksinya itu berlebihan dan dianggap tidak menghormati Ferguson. Meski sempat bersih tegang, momen tersebut justru berdampak positif bagi Wayne Rooney. Ia kembali ke lapangan dengan motivasi tinggi dan berhasil mencetak 2 gol tambahan, melengkapi hat-tricknya. Ryan Giggs kemudian menambah 1 gol lagi untuk memastikan kemenangan 4-1 bagi United. Usai pertandingan, Ferguson menunjukkan caranya yang unik dalam meredakan ketegangan. Dalam perjalanan pulang dengan bus tim, ia melewati Wayne Rooney mengambil secangkir teh, lalu menepuk kepala sang striker, tanda bahwa semua sudah dimaafkan. Robby Savage dan Rio Ferdinand mengkritik keras kesalahan kedua pemain Manchester United, Andre Onana dan Patrice Dorgu. Mereka menilai Onana tidak perlu keluar dari gawang, sementara Dorgu kurang waspada dalam situasi itu. Keputusan Onana keluar gawang justru membuka peluang bagi Jadon Philogene untuk mencetak gol. Robby Savage dan Ferdinand sama-sama menyoroti kurangnya komunikasi antara kedua pemain Manchester United tersebut. Rio Ferdinand yang juga menjadi analis di TNT Sport sepakat dengan Savage. Ia menilai Dorgu kurang waspada dan tidak melihat posisi Onana sebelum memutuskan untuk mengoper bola. Ferdinand menekankan bahwa Onana seharusnya tetap di gawang karena Dorgu sudah menguasai bola. Kesalahan ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan komunikasi di lini belakang Manchester United.
Ruben Amorim membela Patrice Dorgu setelah pemain muda itu mendapatkan kartu merah dalam kemenangan 3-2 Manchester United atas Ipswich Town di lanjutan Liga Inggris. Pelatih MU itu menegaskan bahwa Dorgu sudah siap bermain di Premier League meski masih berusia 20 tahun. Amorim menegaskan bahwa Dorgu sudah siap bermain di Premier League meski masih muda dan belum berpengalaman. Ia menyebut bahwa kesalahan dan kartu merah adalah bagian dari proses pembelajaran. Pelatih asal Portugal itu juga mengkritik mereka yang terlalu cepat menilai Dorgu. Menurutnya, pemain muda itu sudah menunjukkan performa bagus di laga sebelumnya melawan Everton. Meski bermain dengan 10 pemain, MU berhasil mengontrol permainan dan meraih kemenangan penting. Amorim memuji mentalitas para pemainnya yang tetap berjuang meski dalam keadaan situasi sulit. Penyerang Manchester United Joshua Zirkzee baru-baru ini dikritik habis-habisan karena performanya yang dinilai tidak memuaskan, padahal ia dibeli dengan harga 36,5 juta euro dari Bologna musim panas lalu. Joshua Zirkzee memulai karirnya di MU dengan cukup menjanjikan, mencetak pada gol debutnya di Premier League melawan Fulham. Namun sejak itu ia hanya mencetak 2 gol di Liga dan sering dikritik karena dianggap tidak memenuhi standar setan merah. Bahkan Joshua Zirkzee sempat dikaitkan dengan kepindahan ke klub-klub Italia pada bursa transfer Januari. Performanya yang kurang konsisten membuat banyak pihak meragukan kualitasnya. Darren Bent justru memiliki pandangan berbeda tentang Joshua Zirkzee. Ia percaya bahwa penyerang asal Belanda itu akan tampil lebih baik jika bermain di Arsenal. Menurutnya, sistem permainan Mikel Arteta cocok dengan gaya bermain Joshua Zirkzee. Darren Bent bahkan bercanda bahwa Arsenal mungkin bisa mencoba merekrut Rasmus Højlund, rekan setim Joshua Zirkzee di MU. Namun ia serius menyatakan bahwa Joshua Zirkzee akan lebih berguna di Arsenal.